Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Baik Zulia Maimunah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, video kali ini saya akan membuat ringkasan biografi Imam An-Nawawi sebagai tugas daripada Terjemah Korea 2. Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi. Beliau adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah. Mayoritas ulama memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Muhyiddin, artinya orang yang menghidupkan agama. Sementara nama An-Nawawi merupakan nama yang dinisbahkan kepada beliau karena beliau pernah tinggal di suatu daerah yang bernama Nawa. Imam An-Nawawi adalah seorang ulama dan pemikir besar Islam. Beliau adalah orang yang sangat gigih dalam mencari ilmu keislaman. Beliau seorang yang zuhud, wara' dan bertakwa, sederhana, qanaah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktunya dalam ketaatan, sedikit tidur, dan malamnya banyak digunakan untuk ibadah dan menulis kitab. Dikisahkan ketika berumur 7 tahun, beliau terjaga di malam hari. Pada malam ke-27 Ramadan yang merupakan salah satu malam yang diperkirakan turunnya Lailatul Qadar. Pada malam itu, ia melihat secercah cahaya yang menerangi rumahnya. Ia pun terkaget. Karena pada saat itu Imam An-Nawawi masih kanak-kanak dan belum mengerti mengenai kejadian yang menimpanya. Maka, ia pun segera membangunkan orang tuanya dan menceritakan hal tersebut. Kemudian sang ayah memahami bahwa ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anaknya. Kemudian mereka pun berdoa agar Allah memberkahi anaknya. Maka sejak kejadian itulah sang ayah memberikan perhatian yang khusus pada Imam An-Nawawi. Pada usianya yang ke-10, ayahnya memasukkannya ke madrasah untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu fikih kepada beberapa ulama di sana. Imam An-Nawawi sangat antusias menghafal Al-Quran. Dikisahkan pada suatu hari ketika Imam An-Nawawi berusia 10 tahun, beliau diajak bermain teman-temannya. Namun beliau tidak mau untuk bermain. Teman-temannya mengajak dengan memaksa supaya beliau mau diajak untuk bermain. Akan tetapi beliau menolak dan menangis. Dikarenakan pada saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Kebetulan saat itu dilihat oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Markashi. Kejadian itu membuat Syekh Yasin terkesan dan menjadi cinta kepada anak tersebut. Syekh tersebut langsung mendatangi ayah An-Nawawi dan menasihatinya supaya tidak sibuk dengan dagangannya dan agar anaknya lebih difokuskan untuk belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam. Syekh itu mendatangi guru ngaji An-Nawawi, mengatakan bahwa anak ini insya Allah kelak akan menjadi ulama Rabbani dan banyak memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru ngaji beliau pun menjadi besar sehingga beliau berhasil menghafal Al-Quran 30 juz sebelum usia baligh. Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Ketika Imam Nawawi berumur 19 tahun, beliau diajak oleh orang tuanya untuk tinggal di Damaskus karena di Damaskus saat itu merupakan kota santri dan ulama.
Beliau disekolahkan oleh orang tuanya di Madrasah Rawahiyah. Imam Nawawi tidak menyia-nyiakan waktu kecuali untuk menuntut ilmu. Sehingga dalam waktu 4,5 bulan beliau mampu menghafal kitab Tanbih karya Abu Ishaq Syairazi dan menghafal 1/4 kitab Al-Munzab dalam waktu 50,5, sehingga kecerdasan beliau tersebut membuat gurunya kagum dan takjub kepadanya. Hingga akhirnya Imam Nawawi pun dijadikan pengajar di madrasah tersebut. Disebutkan dalam sehari, Imam Nawawi menghadiri 12 majelis ilmu dari berbagai macam disiplin keilmuan. Imam Nawawi tidak pernah tidur di atas kasur. Apabila rasa ngantuk menghampirinya, beliau langsung tidur di atas kitab. Ketika bangun dari tidurnya, beliau berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh, saya telah menyia-nyiakan banyak waktu untuk tidur, kata Imam Nawawi saat terbangun dari tidurnya. Ketika umur beliau menginjak 30 tahun, beliau mulai aktif dalam menulis. Beliau menuangkan pikiran-pikiran ke dalam berbagai buku dan karya yang sangat luar biasa. Hingga saat ini, karya-karya yang ditulisnya dapat perhatian yang besar dari setiap muslim. Buku-buku, karya-karya yang ditulis beliau sangat banyak, salah satunya kitab dalam bidang hadis, Al-Arba'in Nawawi. Dan ketika pada tahun 676 Hijriah, beliau kembali ke kampung halamannya di Nawa. Sebelumnya, beliau mengembalikan berbagai kitab yang dipinjamnya dan menziarahi para makam guru beliau. Juga bersilaturahim pada para sahabat beliau yang masih hidup. Setelah itu, beliau menziarahi makam orang tuanya di Baitul Maqdis. Setelah itu, beliau meneruskan perjalanan ke Nawa. Di sanalah tempat kelahiran beliau. Lalu beliau jatuh sakit dan kemudian wafat pada malam Rabu, tanggal 24 Rajab 676 Hijriah. Itulah sedikit kisah dari Imam Nawawi rahimahullah yang dapat kita jadikan contoh sebagai teladan yang baik, bahwa kita harus semangat dalam menuntut ilmu agama Islam tanpa mengeluh sedikit pun, dan menjalani segala sesuatu dengan sabar dan ikhlas.